kembali membahas alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata, di mana film ini menceritakan tentang sosok pria yang berasal dari Swiss yang masuk ke hutan belantara Kalimantan untuk melihat langsung tentang suku yang hidup di pedalaman hutan Kalimantan, yaitu suku Penan, di mana suku tersebut memiliki masalah dengan tempat tinggal mereka karena hutannya menjadi tempat tinggal mereka secara perlahan kini telah habis ditebang oleh perusahaan-perusahaan yang ada di tempat itu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film kita awali dengan memperlihatkan hutan yang masih terjaga belum terjamah oleh tangan-tangan jahat manusia dan juga merupakan paru-paru dunia yang berada di hutan hujan tropis Kalimantan. Terlihat begitu menunjukkan mata kita melihatnya. Scene beralih memperlihatkan perahu sampan yang mengarungi sungai, di mana di perahu tersebut ada seorang aktivis lingkungan yang bernama Bruno Manser yang sedang melakukan perjalanan ke Sarawak, Malaysia dari Pulau Borneo atau lebih tepatnya Pulau Kalimantan. Sedikit cerita, Bruno adalah orang yang sangat menyukai tentang ekspedisi, terutama yang berkaitan dengan lingkungan. Di sini ia bertekad menuju Sarawak dan hendak tinggal di alam bebas. Saat telah sampai di bibir sungai Bapak, pemilik perahu ini juga memperingati Bruno jika berada di hutan ini seorang diri sangatlah berbahaya. Akan tetapi Bruno dengan tekad bulatnya tidak menghentikan niatnya untuk menjelajahi hutan tersebut. Dan setelah itu perahu itu pun berlalu pergi meninggalkan Bruno seorang diri. Dan tidak jauh berjalan ia sudah dibuat kagum dengan hutan tersebut ketika melihat ular sanca yang bergelantungan di ranting pohon. Dengan udara hutan tersebut begitu menyegarkan. Berbekal peralatan bertahan hidup di hutan yang seadanya, Bruno pun mencoba bertahan hidup seorang diri. Saat telah selesai makan, ia pun mengisi kosongan di malam hari dengan memainkan sululin di depan api unggun. Keesokan harinya, Bruno pun kembali melanjutkan petualangannya di alam bebas, sembari memetakan wilayah hutan tersebut. Ia pun tak lupa membuat catatan harian tentang petualangannya di hutan tersebut. Dan tak lama berselang, ia pun kembali dibuat kagum ketika melihat air terjun yang begitu segar dilihat maupun dirasakan. Saat ia menadah ke puncak air terjun, maka terbesitlah di pikirannya jika ia dapat mendaki ke puncaknya maka akan begitu lebih menyenangkan. Dan tak berpikir lama ia pun segera memanjat air terjun tersebut. Saat ia telah sampai di puncak, benar saja di puncak itu sangatlah memanjakan matanya. Dapat melihat lebih jauh dengan pemandangan hutan yang masih terjaga dan saat matahari terbenam begitu elok dipandang mata. Di pagi harinya saat ia terbangun dari tidurnya dan melihat kumpulan asap dari kejauhan, dan ia pun berpikir jika di tempat itu ada orang. Lalu bergegas pergi ke sumber asap tersebut. Sesampainya di sana ternyata ia melihat sekelompok suku Pena yang tengah bersantai menikmati udara pagi yang segar. Di sini Bruno sangatlah takjub karena dapat menemukan suku yang selama ini yang ia cari-cari di hutan tersebut. Sedikit cerita, suku Penan ini adalah suku yang seringkali berpindah-pindah untuk mencari sumber makanan dan tidak tinggal diam berdiri di satu tempat saja, dan juga untuk bertahan hidup. Menyadari kehadiran manusia dari luar, salah satu suku Penan pun memanggil kepala suku mereka. Terlihat Bruno tersenyum maka terlihat dapat bersahabat dengan suku Penan, akan tetapi di sini kepala suku Penan malah memerintahkan kekawanannya agar mengabaikannya. Meskipun tak dianggap, Bruno pun lebih berusaha lagi agar dapat berbaur dengan suku tersebut. Ia pun berkemah di dekat suku Penan sambil mengamati cara mereka hidup. Di pagi harinya saat Bruno bangun, ia pun menyadari jika suku Penan telah pergi dan mencari tempat tinggal baru. Bruno pun tidak menyerah, ia pun kembali berusaha mengikuti jejak suku Penan dengan pengetahuan yang ia miliki. Tak berselang lama ia pun kembali menemukan suku Penan yang sedang dalam iringan untuk mencari tempat tinggal baru. Bruno yang tak pernah melihat suku Penan mendirikan rumah, ia pun sangat kagum ketika melihat kerjasama antara suku tersebut untuk membangun tempat tinggal baru. Dan terlihat seorang wanita dari suku tersebut memandangi Bruno. Karena mereka hidupnya di hutan, terlihat mereka hanya menggunakan penutup tubuh dari dedaunan yang tersedia di hutan tersebut. Dan kembali saat pagi hari di mana Bruno baru bangun dari tidurnya dan melihat sepatunya hilang sebelah. Ternyata diambil oleh seekor monyet. Bruno pun berusaha untuk dapat kembali mengambil sepatunya.
Karena tingkah Bruno yang lucu, ia pun ditertawai oleh suku tersebut. Seiring berjalannya waktu, Bruno kini mulai mendapatkan sedikit perhatian dari suku Penan. Bahkan di sini Bruno sudah diperlakukan seperti anak sendiri oleh kepala suku Penan yang bernama Seiga. Hari-hari berlalu, kini Bruno telah belajar banyak hal mulai dari bahasa hingga cara suku Penan hidup di hutan bebas. Saat diajari berburu, Bruno pun berhasil mendapatkan hasil buruan pertamanya. Aksinya ketika berburu dijadikan pertunjukan. Dan alhasil kehadiran Bruno di suku Penan memberi warna baru di kehidupan suku Penan. Bruno yang semakin dekat dengan suku tersebut akhirnya ia diberi hadiah yang berbentuk bunga yang dianggap keramat oleh suku Penan. Bunga ini memiliki arti sebagai bunga yang memberikan kehidupan. Sembari mengikuti kehidupan di suku Penan, Bruno pun tak lupa menulis di buku hariannya. Dan saat sedang asik menulis, tiba-tiba Bruno didatangi oleh salah satu wanita dari suku Penan yang bernama Ubung. Dan ternyata selama ini saat pertama kali melihat Bruno, ia sudah menyimpan rasa. Namun Bruno yang sadar jika ia adalah pendatang di hutan tersebut, ia pun menjaga jarak agar dapat menahan dirinya. Tak berselang lama mereka pun kedatangan suku Penan lainnya yang sedang berpindah tempat. Dan ternyata di hutan Kalimantan tersebut, ada banyak suku Penan lainnya dan juga tersebar di beberapa tempat di hutan Sarawak. To przez drwali wypłoszyli zwierzęta. Di sini suku Penan tersebut hanya numpang lewat saja, akan tetapi sebelum pergi mereka memberitahu jika di sisi hutan lainnya ada orang asing yang merusak hutan. Mendengar hal tersebut, Bruno dan juga suku Penan berinisiatif untuk pindah dari tempat tersebut ke tempat yang lebih aman. Ketika mereka menemukan pohon buah-buahan yang sangat banyak, dan mereka pun memutuskan untuk singgah sejenak. Ketika Ubung mengambil buah, ia melihat ada tanda di salah satu pohon tersebut, di mana tanda tersebut adalah tanda untuk pohon yang hendak ditebang. Bruno yang tahu jika ini adalah ulah orang luar, ia pun tak tinggal diam begitu saja. Bruno bersama dengan suku Penan pun pergi mencari siapa pelaku yang hendak melakukan penebangan hutan secara liar. Setelah sampai, ia begitu kaget ketika melihat hutan tersebut mulai gundul dan ini adalah perbuatan perusahaan yang tidak peduli dengan hutan dan hanya ingin mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Dan tak banyak yang bisa mereka lakukan. Di sini Bruno memberitahu Sega agar dapat mempertahankan tempat tinggalnya dan hutan ini harus dilindungi. Saat mencoba melakukan protes, mereka pun seperti tak dianggap dan para penebang ini hanya fokus pada pekerjaan mereka masing-masing. Karena dicuekin, Bruno pun berinisiatif untuk dapat bertemu dengan atasan mereka. Karena penebangan hutan ini mengancam kehidupan suku Penan, pada akhirnya pimpinan itu pun memberi Bruno kesempatan untuk menemui atasannya. Di sini akhirnya Bruno mengetahui jika melakukan penebangan pohon adalah industri kayu milik pemerintah Malaysia. Kayu ini ditebang lalu diekspor ke Eropa dengan membawa nama pemerintah. Penebang pohon ini bersikeras bahwa hutan tersebut adalah properti milik pemerintah Malaysia dan mereka berhak apa saja atas hutan tersebut. Di malam harinya, Bruno yang berusaha meyakinkan Sega, kepala suku, apapun dalih penebang pohon hutan ini tetap harus mereka pertahankan. Apalagi di hutan tersebut suku Penan telah lama hidup dan menempati hutan tersebut. Aksi protes pun berlanjut. Bersama suku Penan lainnya mereka pun melakukan pemblokiran jalan untuk para penebang pohon. Meski mendapat ancaman dari para penebang pohon, namun mereka tak gentar. Di malam harinya mereka kedatangan seorang jurnalis bernama James yang tertarik untuk meliput pemberontakan dari suku Penan dalam melawan pemerintah Malaysia. Dengan sukarela James menyerahkan agar dirinya dapat meliputi kerakusan pemerintah Malaysia dalam merusak hutan. Kemudian di hari berikutnya beberapa awak media juga datang untuk meliput perjuangan suku Penan dalam melawan pemerintah Malaysia. Di sini Bruno sangat yakin jika perjuangannya melawan pemerintah Malaysia dapat menghentikan penebangan pohon di hutan secara liar, agar tempat tinggal suku Penan tetap terjaga. Dia juga sangat berterima kasih kepada James karena telah bersedia membantu meliput perjuangan suku Penan. Tak lama kemudian aksi Bruno tersebut mendapatkan respon dari pemerintah Malaysia. James melapor kepada Bruno jika ia dijadikan buronan oleh pemerintah Malaysia. Bruno pun menjadi musuh nomor satu bagi Malaysia. Dan ternyata orang-orang yang memburu Bruno telah masuk ke hutan. Bruno yang bersembunyi tak sengaja melihat ken para pemburu itu. Ia pun melihat poster buronan dirinya. Tak lama berselang ia pun terlihat oleh para pemburu itu. Aksi kejar-kejar pun dimulai.
Saat sedang bersembunyi dari kejaran pemburu, Bruno malah digigit ular yang sangat berbisa. Terlihat ia pun berusaha mengeluarkan bisa ular tersebut. Karena bisa tersebut telah menyebar ke seluruh pembuluh darahnya, seketika ia pun pingsan. Karena hujan lebat membuat tubuhnya sedikit tenggelam. Dan luka gigitan ular di kakinya semakin memburuk. Setelah sadar dari pingsannya, ia telah berada di sebuah gubuk yang ternyata diselamatkan oleh Ubun. Saat itu Ubun pun memutuskan untuk tinggal bersama dengan dirinya, dengan maksud dapat merawatnya. Suku Penan yang telah lama hidup di hutan membuatnya sangat ahli dalam mengobati gigitan ular berbisa. Ketika kondisi Bruno mulai membaik, ia pun menjalin kasih di malam sunyi itu. Di esok harinya Bruno kembali bertemu dengan James. James membawakan informasi terbaru tentang dirinya. Akan tetapi di sini James telah berkhianat dengan dirinya. Alhasil Bruno yang tidak tahu harus ditangkap oleh pemerintah Malaysia. Di perjalanan Bruno yang memberontak berusaha melepaskan diri dan kembali menuju ke tempat pemblokade suku Penan. Setibanya di tempat itu Bruno diperlihatkan pemandangan yang sangat menyayat hati. Ternyata blokade telah diterobos paksa oleh penebang pohon dan banyak dari suku Penan menjadi korban dari hal tersebut, termasuk putra kandung dari kepala suku. Karena hutan yang semakin gundul, suku Penan pun secara perlahan mulai kehilangan tempat tinggal mereka. Di sini Bruno menyadari masih ada satu-satunya cara untuk membantu suku Penan, yang harus kembali ke negara asalnya untuk mencari suara agar dapat melawan pemerintah Malaysia ke panggung internasional. Sebelum berangkat di sini Bruno berjanji kepada kekasihnya bahwa ia akan kembali lagi. Singkat cerita, saat ia telah berada di Swiss, Bruno pun melakukan konferensi pers tentang suku Penan yang terancam hidupnya karena penebangan hutan secara liar oleh pemerintah Malaysia. Bruno bersama dengan temannya Roger adalah sebuah lembaga pengumpul dana yang dinamai Bruno Manser Fund. Namun tidak ada yang berubah, penebangan hutan terus berlanjut dan banyak dari suku Penan tergoda oleh program pemukiman agar dapat meninggalkan hutan. Dengan maksud agar seluruh suku Penan dapat meninggalkan hutan dan melupakan kebudayaan mereka dan juga menyerah melawan pemerintah. Untuk memberitahu dunia tentang kehidupan suku Penan yang semakin terancam, Bruno pun melakukan aksi gila dengan memanjat gedung di mana tempat pertemuan konferensi tingkat tinggi pada saat itu. Alhasil ia berhasil menarik perhatian media dengan aksi gilanya. Tak lupa ia memasang spanduk menunjukkan kepeduliannya terhadap suku Penan. Semua ia lakukan karena kepeduliannya terhadap nasib suku Penan dan juga demi menjaga paru-paru dunia yang berada di hutan Kalimantan. Aksi tersebut mendapat telepon dari Sekretaris Jenderal PBB dan mengajak Bruno untuk berdiskusi dengannya. Sekjen PBB mendukung aksi Bruno yang hendak melestarikan hutan dan menjaga paru-paru dunia. Ia mengusulkan agar suborganisasi PBB yang bernama International Tropical Timber Organization mengatur kriteria pohon yang dapat diekspor dan membuat hutan tersebut nantinya dapat diklaim agar menjadi milik suku Penan. Berkat pertolongan yang tidak terduga tersebut membuat semangat Bruno kembali berkobar. Semuanya kembali berjalan lancar selama 8 tahun. Sampai kemudian industri penebang kayu yang rakus menemukan celah untuk menebang kawasan hutan itu lagi. Mereka mengklaim jika suku Penan seringkali keluar dari hutan, sehingga kawasan itu tidak dapat lagi disebut sebagai tempat tinggal mereka. Akibatnya kawasan hutan lindung semakin dipersempit dan lagi-lagi banyak hutan yang dapat ditebang. Roger yang terlihat sudah muak melihat perjuangan Bruno Manser, dia pun memutuskan untuk keluar dari Bruno Manser Fund dan tersisa Bruno sendiri yang ditemani jurnal perjalanannya. Bruno membulatkan tekadnya untuk kembali ke hutan dengan satu misi terakhir, yaitu pemetaan rinci wilayah Penan yang dapat ditinggali oleh mereka. Agar dapat masuk ke kawasan Malaysia, di sini Bruno masuk dengan cara ilegal. Ia masuk melalui Indonesia dan melewati perbatasan negara. Pemandangan hutan yang tidak segar lagi akibat penebangan hutan secara liar menjadi saksi di perjalanan Bruno di kala itu. Saat dalam perjalanan tiba-tiba saja mobil yang ditumpanginya mogok. Bruno pun memutuskan pergi dengan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Setibanya di pemukiman suku Penan, ternyata Bruno telah sampai di program pemukiman yang dibuat oleh pemerintah Malaysia. Di tempat itu Bruno juga kembali bertemu dengan Ubung setelah bertahun-tahun tak bertemu. Dan saat itu Ubung telah menikah dan telah dikaruniai anak dari orang lain. Bruno pun sedikit menyesal karena tak dapat kembali lebih cepat. Ia pun kembali melanjutkan perjalanannya masuk ke dalam hutan. Sega yang sedang berburu ikan melihat kedatangan Bruno. Terlihat raut wajah bahagia saat melihat Bruno karena kembali menemukan
putranya yang hilang. Bruno kemudian pergi ke tempat suku Penang yang masih ada di hutan dan disambut bahagia oleh mereka semua. Ya. Di sini Bruno menjelaskan bahwa misinya saat ini adalah untuk membuat peta tempat tinggal suku Penan. Pembicaraan berlanjut hingga malam hari. Di sini kepala suku berkata jika Bruno lebih memiliki jiwa Penan daripada suku Penan itu sendiri. Menjadi sadar dan lebih peduli kehidupan suku Penan. Meskipun Bruno orang luar bahkan jauh dari belahan dunia lain begitu cintakan kelestarian hutan dan kehidupan suku Penan. Saat Bruno berada di sungai yang hendak menyusuri hutan tersebut, ia tanpa sengaja melihat bunga yang dianggap keramat oleh suku Penan, dan film pun berakhir.